Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Bapak mengucapkan hari ini kita kelas 4 akan Bapak beri pelajaran tentang budaya positif. Nah, nanti hasil dari belajar budaya positif ini kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas. Apa itu budaya positif? Dalam budaya positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Siapa yang bisa bacakan? Ayo, Sahri, silakan bacakan. Ya, silakan baca Sahri. Nilai-nilai kebajikan. Ya, dari awal. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya bahwa dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, terima kasih Sahri. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang terbangun dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, di sini akan Bapak beri ada 6 nilai kebajikan. Nilai kebajikan pertama adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan lomba, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya adalah ada disiplin esensial virtues. Empati, suara hati, kontrol
adalah nilai-nilai kebajikan. Semua yang nilai-nilai kebajikannya hampir sudah kita laksanakan. Tinggal kita buat kesepakatan. Itu yang harus kita laksanakan di dalam kelas. Contoh kebersihan ada, percaya diri. Contohnya sehari tadi membaca dengan percaya diri sudah. Gotong royong saat piket kebersihan kelas gotong royong. Kejujuran, bersahaja, baik hati, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk dalam disiplin positif. Disiplin itu biasanya dimaknai adalah pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh seperti orang upacara bendera, disiplin. Nah, masuk yang akan kita kerjakan sekarang. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi mulai dari kita kelas 4 nanti akan kita terapkan kepada kelas-kelas yang lain. Nah, ini tugas kita hari ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita kelas 4. Jadi nanti kita mulai keyakinan kelas, bentuknya tidak seperti peraturan. Contoh bentuk peraturan itu misalnya harus memakai sepatu warna hitam. Itu contoh peraturan. Kalau disiplinnya kelas 4 menggunakan sepatu. Semua warga kelas 4 hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini sudah disiapkan kertas. Silakan kalian masing-masing bikin satu keyakinan kelas apa yang mau dibentuk atau mau nanti kita buat. Caranya bagaimana? Para siswa kalian semua akan bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Boleh berdiskusi di kelompok masing-masing. Mencatat semua masukan murid di papan tulis. Nanti dari hasil kerja kelompok yang terbaik nanti yang kita bacakan kita catat di papan tulis. Setelah kita catat semua nanti kita tinjau apakah yang sudah kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa kita laksanakan. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut termasuk guru dan semua murid. Nah, artinya sudah sah. Keyakinan kelas selanjutnya akan dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, mungkin di atas, kiri, samping atau depan. Ini contoh kalimat keyakinan kelas kita, tapi dalam bentuk positif. Contohnya kalimat negatif yang tidak perlu ditulis adalah misalnya jangan berlari di kelas atau teras kelas. Ganti kalimatnya menjadi berjalanlah di kelas atau teras kelas. Sama aja, jangan berlari berarti artinya adalah berjalan. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti nanti kita sepakat seluruh kelas 4 semua anggota kelasnya harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berkelahi, harus happy. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Apa tugasnya? Pagi menyapu, menjaga kebersihan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang menghina. Setiap anggota kelas perlu merasa aman dari barang-barangnya, dari tubuhnya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada barang yang hilang, aman. Itu komitmennya. Dan terakhir, senantiasa membantu. Ini contoh yang akan
Akan tulis keyakinan kelas yang mau kalian buat menurut kalian. Silakan berdiskusi di kelompok atau minta satu orang satu membuatkan keyakinan kelas. Tapi dalam bentuk positif. Tidak usah pakai nama, boleh. Supaya tidak ketahuan siapa punya peraturan tersebut, jadi tidak perlu dikasih nama. Silakan bekerja sama, boleh cari menurut kalian apa nilai positif yang akan ditanamkan dalam kelas untuk keyakinan kelas kita. Baik, selesai kita kumpulkan untuk kita tulis di depan, ditulis di papan tulis. Kumpulkan hasilnya. Bagus, luar biasa, jangan. Nah, ini mantap. Datang, oke. Tidak apa-apa. Yang penting ini hasil dari dalam hati masing-masing menurut kehendak hati nurani masing-masing. Tidak apa-apa. Kita tuliskan di papan tulis. Nanti kita akan perbaiki. Di kelas, kita tulis dulu. Berikutnya, tidak boleh bermain saat di kelas. Setiap anggota tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Sama dengan nomor 1 lah. Janganlah berbohong. Nah, kepada teman atau guru dan orang tua. Bagus. Berbohong. Berikutnya, setiap anggota kelas perlu membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, jangan terlambat datang. Nah, terus datang tepat waktu. Sama. Bagus. Ini komitmen ya. Kalau datang tepat waktu berarti setelah ini dibuat maka datang harus tepat waktu. Dari hasil keyakinan kelas yang kita buat tadi pada satu orang satu disimpulkan ada 7 keyakinan kelas dari kalian. 1. Jangan makan minum di kelas. 2. Tidak boleh bermain saat berada di kelas. Tidak boleh berbohong. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang. Datang tepat waktu. Dan yang ke-7 tidak boleh melawan. Tapi tadi mintanya dalam keyakinan kelas yang kita buat adalah dalam bentuk positif. Ini kita sempurnakan ya. Yang kalimat nah, jangan makan minum di kelas kita bentuk kalimat positif menjadi apa?
tidak boleh berbohong, berarti bersikap. 4. Membuang sampah pada tempatnya, sudah pas. Jangan terlambat datang. Berarti kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. 6. Sudah sama. Tidak boleh melawan guru. Kalimat positifnya hormat dan patuh terhadap guru. Nah, dapat 6 keyakinan kelas kita. Sekarang kita atur yang paling penting yang mana dari nomor 6? 1 sampai 6. Hormat pada guru kah? Makan dan minum kah? Berarti hormat pada guru kita jadikan nomor 1. Yang nomor 2 setelah hormat adalah datang tepat waktu. Oke, nomor 2. Nomor 3-nya jujur. 4. Gunakan. Baik. 5. Buang sampah. Boleh. Terakhir. Nah, nomor 1 hormat pada guru. 2 datang tepat waktu. 3 harus bersikap jujur. 4 gunakan lapangan untuk bermain. 5. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Ini. Nah, alhamdulillah sudah terbentuklah keyakinan kelas 4 kita. Nanti akan Bapak cetak. Ini akan ditandatangani untuk DTM. Ada yang mau ditanyakan? Kapan mau dilaksanakan? Ini kalau sudah kita sepakati bersama, ini akan kita laksanakan bersama-sama. Berbahasa waktu panel. Baik, demikian tentang budaya positif yang mau Bapak sampaikan ke kalian. Dengan hasil adalah keyakinan kelas 4. Salah hilaf atau mohon maaf. Bapak ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tabunganen atau Ibu yang mewakili, Bapak Ibu pengawas SD Kecamatan Tabunganen, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota KKG Kecamatan Tabunganen. Hari ini saya akan coba menampilkan hasil pembelajaran di dalam program guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Jadi nanti kami dalam guru penggerak itu ada melewati 3 modul. Modul 1 itu isinya ada 4, modul 2 sekarang lagi proses, dan terakhir adalah modul 3. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah aksi nyata modul 1.4. Dalam budaya positif itu kita bagaimana nanti akan menerapkan paradigma belajar yang dicetuskan atau yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini adalah paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pada intinya adalah pembelajaran itu harus berpusat kepada murid.
Itu yang kita fokuskan. Yang kedua adalah disiplin positif. Diperankan di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu digunakan sama sekali. Ini perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari kitabnya mana atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang merdeka. Tangan, sandal, dan itu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan kita setiap individu manusia. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrolnya berada di nomor 3. Jadi kita guru itu, kalau saya pribadi selama ini adalah sebagai penghukum, artinya memposisikan murid itu selalu dia merasa yang bersalah atau pembuat rasa bersalah. Sementara setelah belajar dalam modul ini, ternyata posisi guru itu yang bagus adalah sebagai manajer atau paling tidak pemantau, atau paling minimal sekali adalah sebagai teman. Salah satu budaya positif juga adalah membuat keyakinan kelas. Ini teknik dalam pembentukan keyakinan kelas. Prosedurnya juga lengkap, mulai dari mempersilahkan murid. Dalam keyakinan kelas juga dihindari kalimat-kalimat negatif. Contohnya adalah jangan berlari di kelas. Dirubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Itu kalimat positif. Nah, ini yang sudah kami terapkan di kelas. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasakan keyakinan kelasnya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan kembali keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang biasa dari segitiga distribusi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.